Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Cheat Skill episode ketiga. Cerita pun berlanjut. Obrolan chat dengan gelar doktor di Quantum Ritis berteriak ke tepi kafe. Tatapan mereka mulai membuatnya merasa tidak nyaman sehingga dia bergegas ke toko mengambil pakaiannya agar dia bisa cepat pulang. Sementara itu di bagian lain di pusat perbelanjaan, fotografer fashion Hikaru marah pada manajer karena sang bintang belum tiba yang menunda produksi. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan manajernya adalah meminta maaf atas namanya. Dia menerima telepon dari seorang kolega yang mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak dapat memperoleh pertunjukan. Dia menyampaikan informasi ini tetapi tetap meyakinkannya bahwa kliennya akan datang, bahwa salah satu stafnya harus menahannya di tempat pusat pemotretan sekitar pasangan panas yang berbelanja bersama tanpa pacar itu tidak bisa dilakukan. Mio adalah pemeran utama wanita dan sudah ada di sana sejak pagi tadi tapi tidak keberatan menunggu sedikit lama. Hikaru memutuskan untuk melakukan casting mendadak dengan menemukan pria yang layak di pusat perbelanjaan. Selama itu, karena mereka memiliki jadwal yang ketat, Yuya berjuang untuk memilih beberapa pakaian karena dia kewalahan dengan pilihannya. Dia pun diinterupsi oleh kedua bondon yang ingin menemani mereka berbelanja. Pria itu tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini dan membeku. Memikirkan itu semacam taktik penjualan tekanan tinggi oleh toko. Tapi dia menyadari bahwa mereka menggodanya dan dia berpikir cepat dan memberi mereka alasan mengapa dia tidak bisa bergabung dengannya. Namun dia melakukannya dan begitu banyak dengan Riz, sehingga para bondon itu berdiri di dunia mimpi saat dia pergi. Sementara Hikaru memulai perburuannya dan asistennya tidak percaya mereka dapat menemukan seseorang yang pindah ke toko berikutnya. Dia pun berharap para wanita tidak tersinggung dan pada saat ini mereka akhirnya mendapatkan kembali kesadaran mereka seperti mereka baru saja mengalami pengalaman supranatural. Setelah itu dia pun menarik perhatian Hikaru. Fotografer mengikutinya ke toko dan menjelaskan kesulitan mereka sebelum memohon bantuannya untuk berperan sebagai pacar. Yuya lupa dia tampan dan sekarang dia pun setuju untuk berpartisipasi selama mereka tidak keberatan. Orang seperti dia melakukannya seperti pembeli. Ada seorang pembeli berhenti dan mengagumi saat mereka mengambil gambar. Dia pun bahkan lebih bahagia untuk membantu setelah melihat betapa orang banyak yang tidak merasa nyaman dengan penunjukan keduanya. Model mengenakan berbagai pakaian saat mereka difoto untuk melakukan aktivitas pasangan yang berbeda. Hikaru menginstruksikan Yuya untuk tersenyum dan menjadi lebih alami. Saat dia mengambil bidikannya, Mio mencoba bersimpati dengannya karena ini adalah pertama kalinya yang membuatnya tersipu malu. Dia mengagumi kecantikannya dan mematahkan pandangannya dengan mengomentari seberapa banyak dia menyelamatkan pemotretan dengan jadwal semua orang. Ini adalah satu-satunya waktu yang tersedia bagi pria itu yang hanya memikirkan seberapa dekat dia dengan Mio. Lalu dia pun meninggalkannya sejenak untuk mendiskusikan sesuatu dengan fotografer. Dia pun menonton, terkesan dengan efisiensi kerjanya yang meningkat, mengingat dia tidak jauh lebih tua darinya. Ini pun menginspirasinya untuk lebih percaya diri sehingga dia tidak menjadi beban dekat dengan kalian yang membuatnya gugup lagi. Saat ini seluruh mall telah berkumpul menonton mereka sementara di dunia fantasi. Lexia pulih di kamarnya, tapi dia melamun sambil menatap keluar jendela, memikirkan Yuya. Dia mengingat saat matanya mengunci dengan dia tepat sebelum dia kehilangan kesadaran. Ini pun merangsangnya untuk bangun dari tempat tidur. Para penjaga pun duduk-duduk. Ketika pintu kamarnya terbuka, mereka bingung ketika mereka melihat Lexia menyerbu melalui koridor. Tentu saja mereka bertanya kemana dia pergi dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menemukan orang asing yang menyelamatkannya di daerah paling gelap. Para penjaga terkejut dengan pernyataannya karena mereka telah memberitahunya bahwa manusia tidak bisa tinggal di daerah itu dan harus menemukannya sebagai anggota keluarga kerajaan
Dia pun harus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang yang menyelamatkan hidupnya. Kepala penjaga mencoba untuk lebih tegas menunjukkan bahwa dia baru saja terkena bencana yang mengerikan. Bahaya di daerah itu. Dia pun memberitahu kalau dia tidak khawatir karena kali ini dia akan pergi dengan mereka semua. Mereka semua menonton bertanya-tanya di mana dia mewarisi si liar ini dari dunia normal. Pembeli masih berkumpul saat model beristirahat. Salah satu asisten membawakan mereka minuman untuk mereka pulih. Neo menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meminta maaf karena merepotkannya dengan pekerjaan mereka. Sapu tangan untuk istrinya sendiri, dia terlalu malu untuk menerimanya. Ketika keadaan ini menjadi tenang, Yuya pun mengungkapkan penghargaannya yang baru ditemukan di industri modeling dan pekerjaan di balik layar yang tidak terlihat. Dia pun lalu mengaku bahwa dia belum membuat begitu banyak kesalahan ketika dia mulai membuat banyak orang yang marah. Dia juga membuka lebih banyak mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengenakan pakaian bergaya seperti ini sebelumnya karena dia tidak memiliki hubungan dengan fashion karena keburukannya. Dia hanya melihat gaya hidup seperti itu di majalah. Dia pun tertarik dengan mengetahui mengapa Mio bekerja sebagai model. Dia menjelaskan bahwa orang tuanya tidak terlalu memperhatikan pekerjaannya, sehingga dia memutuskan untuk memulai menjadi model sebagai cara bagi mereka untuk melihatnya, meskipun dia tidak menganggap dirinya sangat mengesankan. Dia punya penggemar yang menyemakan tipnya dan menulis surat kepadanya yang membuatnya bahagia, bahwa orang-orang menemukan kegembiraan dalam melihat fotonya, dan dia pun menyarankan menguap untuk mengambil setiap momen dan menikmatinya sepenuhnya karena memiliki mentalitas yang membantu di masa depan. Sebagai keduanya berdiskusi dan tertawa, Hikaru melihat keaslian momen itu dan mengambil gambar yang indah di antara percakapan mereka. Tetapi terputus saat pertunjukan tiba dengan kasar, membuat kehadirannya diketahui. Ekspresi wajah Neo tiba-tiba berubah, dan para bondon di sana di kerumunan mulai berbisik di antara mereka. Saat kegembiraan mereka perlahan mulai meningkat, ketika mereka memastikan bahwa itu adalah bintangnya, dia membuat kerumunan menjadi liar. Ketika dia menimbang mereka, para bondon itu berteriak betapa mereka mencintainya saat dia berjalan ke Mio. Pria itu bahkan tidak mengetahui kapal pesiar yang menawarkan membawanya keluar setelah mereka menyelesaikan syuting. Tapi dia tidak tertarik dan dia kembali lagi memberinya kesempatan sempurna di kabin. Dia pun memperhatikan betapa tampaknya pertunjukan itu, tapi dia bisa melihat bahwa Mio tidak nyaman dengan tindakannya. Jadi dia dengan sopan memanggilnya untuk mencoba dan mendapatkan perhatiannya, tapi dia mengabaikannya lagi. Yuya menjadi lebih tegas dengan seruannya yang memaksa untuk menanggapi dalam keadaan kesal, menunjukkan bahwa dia tidak berpikir bahwa Mio menyetujui perilakunya, dan dia pun menyelipkan serangannya dalam satu gerakan halus. Dia pun melemparkannya ke lantai dan menjatuhkannya saat tumpukan waktu berhenti sejenak saat semua orang menahan mulut mereka. Karena terkejut, Yuya sedikit terkejut dengan serangan mendadak itu, tetapi dia mencatat bahwa gerakannya adalah sangat lambat, dan dia bahkan melempar lebih dinamis dari yang dia inginkan. Dan pria itu mulai panik ketika Cho tidak bergerak sesaat dia takut semua orang akan meneriaki pria tersebut. Karena dia tampan, tetapi yang mengejutkannya reaksinya justru sebaliknya. Gadis-gadis itu mulai berteriak kekaguman yang memanggilnya, karena mereka semua mengalihkan cinta mereka kepada Yuya. Cho pun tersandung kakinya, terkejut bahwa tinjunya mengecewakan pada kesempatan ini. Hikaru mengatakan kepadanya bahwa mereka menangkap seluruh pertukaran di kamera. Lalu dia pun memaksa Cho untuk lari menjauh dari tempat kejadian karena malu saat manajernya mengikuti Mio dan menatapnya dengan kagum saat dia berterima kasih atas penyelamatannya. Dia pun dengan malu-malu menerima penghargaan Hikaru. Lalu dia pun datang memastikan bahwa model bintangnya tidak terluka dan berkomentar bahwa kejadian ini mungkin besar adalah akhir dari Cho. Seperti yang dia katakan sebelumnya, perilaku pria tersebut buruk dan tidak ada yang memberinya pekerjaan. Sekarang Neo mengungkapkan bahwa dia telah mengikutinya baru-baru ini dan tidak tahu bagaimana menghadapinya.
Kontrak yang menguntungkan bekerja sebagai model, dia sangat berterima kasih, tetapi dia menolak kontrak yang mengatakan bahwa dia masih memiliki begitu banyak pengembangan pribadi untuk dilakukan. Hikaru tidak mendesak lebih jauh karena menghormati Yuya. Karena dia masih muda, fotografer mengatakan kepadanya bahwa tawaran itu masih di atas meja kapanpun dia ingin mengambilnya. Karena pekerjaan telah selesai, Hikaru memberinya beberapa pakaian mahal sebagai pembayaran untuk pekerjaannya. Dia lebih suka membayar dengan uang, tetapi agensi mereka tidak mengizinkannya. Karena melakukannya, dia digolongkan sebagai seorang amatir. Hikaru memberitahunya bahwa semuanya telah berukuran sempurna. Yuya sedikit khawatir tentang menerima barang mahal seperti itu karena dia merasa bahwa pengalaman yang dia peroleh sudah cukup. Karena pembayaran yang dilakukan oleh fotografer dengan cara yang membuatnya lebih mudah untuk menerimanya. Yuya hanya menonton dengan senyum di wajahnya dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada semua orang sebelum Piom pergi. Dia pun kemudian bergegas ke seseorang yang terluka dan mulai memberitahu mereka tentang ramuan penyembuh. Owen menonton dengan bingung karena dia tidak tahu siapa sang putri, menyela dan bergegas menghampirinya dan memintanya Kim Poi. Semua orang pun berteriak dengan bingung. Apakah itu berarti orang-orangnya mati, hanya agar dia bisa melihatnya? Dia pun menghancurkan kembali manusia ke industri permodelan dan bakatnya.